Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, kembali lagi waktunya kita membacakan pertanyaan yang masuk ya dari sosial media Islam Itu Indah. Langsung aja yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Emang bener ya ketika umur semakin tua, ujian bahkan teguran Allah semakin banyak datang dari orang-orang terdekat. Banyak yang menghina bahkan menjauh. Terlebih saat saya ini duda, mau mencari istri lagi tapi sama anak-anak malah ditegur. Katanya udah tua, bukannya rajin ibadah malah mikirin nikah. Bukannya nikah juga ibadah ya Ustadz. Ya, tolong dijawab sendiri pertanyaannya. Ini dari hamba Allah, bukan saya. Kalau saya pasti ketikanya enggak begini. Oh gitu. Ah bisa aja kalau saya jawab sendiri dong. Jadi gini, Iya, mohon iya. maaf kepada semuanya. Ini saya terus terang nggak pernah saya gitu-gitu. Enggak, anak saya aman kok semuanya. Mohon izin kepada semuanya. Kepada semuanya. Sekali lagi, ingatlah bahwa ujian dari orang terdekat itu pasti ada. Oh Masya Allah. Justru ujian yang terdekat itu luar biasa. Kenapa orang tua bisa jadi ujian buat anaknya? Istri ataupun suami bisa jadi ujian buat pasangannya. Anak menjadi ujian buat orang tuanya. Ketahuilah, karena manusia itu menjadi ujian bagi manusia yang lain. Camkan ini. Jadi status. Manusia menjadi ujian bagi yang lain. Sekali lagi, jadi ujian. Bisa menaikkan keimanan kita. Anak itu ujian, orang tua ujian, pasangan itu ujian. Makanya suami bersabar terhadap istri. Istri taat kepada suami. Orang tua bersabar terhadap anak. Anak berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Maka hilangkanlah sifat sombong. Kenapa kita diuji dengan manusia? Kenapa kita diuji dengan manusia? Supaya kita tidak takabur, tidak sombong. Karena kenapa? Di atas gunung masih ada gunung di atasnya yang lebih tinggi. Apa tuh? Di atas gunung masih ada yang lebih tinggi. Ustaz Hilman, tahu nggak? Di atas gunung ada yang lebih tinggi dari gunung. Apa tuh? Pohon yang ada di atas gunung. Masya Allah. Ilmiah sekali itu pertanyaan dan jawabannya. Jawabannya harafiah. Maka menjadilah kita lebih sabar. Ketika manusia menjadi ujian buat kita, bersabarlah. Anak dilarang, tidak. Anak itu mau lihat orang tuanya bahagia. Jadi anak udah ngasih. Anak saya masih kecil-kecil, jangan orang ngomong. Tapi kemarin gak ngasih katanya. Jangan dong Abah jangan nikah lagi. Mohon maaf. Anak yang melarang orang tuanya menikah akan menjadi dosa buat anak itu. Bisa direkam gak nih? Bisa direkam gak? Abahnya sendiri yang ngomong ini. Karena aku bisa ngerawat papa. Aku bisa menemani mama. Pertanyaannya, kok bisa temani sampai sesuatu hal-hal yang sensitif? Karena anak-anak itu akan meninggalkan kita kalau dia sudah gede. Bener. Yang menemani kita adalah pasangan. Siapa yang ngomong itu? Siapa Iya. yang mengingatkan itu ke Ustadz? Oh, nanti aja deh. Jadi pertanyaan itu bukan dari saya loh. Oh bener. Tapi cocok juga sih. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana dong. Udah mau move Masya on. Allah. Bismillah ya Ustadz Iya, ya. Bismillah amin. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram dari @siti_junaidi17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Ustazah, saya ingin bertanya. Saya lagi diuji suami sakit stroke. Saya juga sakit. Harus bagaimana menghadapi ujian dari Allah? Apakah ini ujian apa teguran? Yang disebut sabar dan ikhlas itu seperti apa Pak Ustadz? Saya selalu nonton. Mohon izin dijawab Ustadz Syam. Silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut dengan sabar itu adalah tidak menyerah. Jadi sabar itu bukan diam, tapi sabar itu adalah tidak menyerah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika terpisah dengan ayahandanya, sabarnya ayahandanya bukan berarti menyerah tidak mencari Nabi Yusuf lagi. Tapi justru sabarnya ayahandanya meskipun menangis sampai buta, tetap memerintahkan anak-anaknya untuk mencari kemana Nabi Yusuf alaihissalam. Datanglah anak-anaknya membawakan baju yang penuh dengan darah, mengatakan diterkam serigala. Apakah langsung mengatakan, oh ya sudahlah kalau udah meninggal? Enggak. Tapi ayahandanya mengatakan cari adikmu, cari saudaramu kemanapun. Maka subhanallah, sabar itu bukan menyerah.
Kemudian yang kedua, ikhlas itu apa? Ikhlas melakukan amal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berobat? Karena Allah yang suruh. Kenapa saya tetap berobat meskipun sudah divonis sisa umur, sisa 4 bulan, 5 bulan lagi. Tapi saya tetap berobat. Karena Allah yang memerintahkan kita agar tidak berputus asa. Maka itu adalah bentuk keikhlasan beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ketiga, namanya ridho. Ridho itu ketika sudah menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menakdirkan dia terkena penyakit misalnya. Padahal gaya hidupnya sehat. Padahal dia menjaga makanannya. Tapi ditakdirkan oleh Allah demikian. Maka ridholah akan pemberian Allah. Kalau sudah ridho akan pemberian Allah, maka terlihat baik-baik saja. Mungkin dari awal kita bertanya, ada orang yang tidak diuji dan diuji. Padahal semua orang diuji. Cuman cara menyikapinya yang berbeda-beda. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, yuk waktunya sama-sama kita mendengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Hilman. Silakan Ustadz Hilman. Baik Ustadz Maulana, Ustadz Syam, jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini adalah ujian. Dan setiap apapun yang Allah datangkan kepada kita, itu adalah ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, sulit, ujian. Ada saat mendapatkan itu ujian. Ada saat kehilangan itu juga ujian. Itulah yang digulirkan dan digilirkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Maka bagi orang beriman, tidak ada masalah dengan musibah. Yang sering jadi masalah adalah sikap kita untuk menghadapi masalah atau musibah itu. Sungguh, masalah itu singkatan sebenarnya. Masalah, masa mengenal Allah. Jika dengan dikasih masalah, jika dikasih musibah, membuat kita bisa lebih dekat dengan Allah. Sungguh itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Maka selalu ada pesan indah di balik musibah. Ada petunjuk hikmah di balik masalah. Terima ujian itu, sadari tentang kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapapun di antara kita yang sedang diuji, semoga Allah ringankan dan Allah kuatkan tubuh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, kami semua yang sedang diuji hari ini, kami mohon kepadamu ya Allah. Tegarkan hati kami, kuatkan tubuh kami untuk menghadapi setiap ujian darimu ya Allah. Hadirkan hikmah di balik musibah, hadirkan berkah di balik masalah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, ridhokan hati kami untuk menerima ujian darimu. Sabarkan hati kami untuk menerima musibah darimu. Dan syukurkan kami atas semua nikmat darimu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatu